Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Saya akan menjelaskan atau menceritakan apa yang saya rasa dulu sensasi asam lambung di kepala. Kenapa saya melihat banyak sekali di kolom komentar, kok banyak sekali yang keluhan di kepala ini. Wah, pertanyaannya apakah saya dulu merasakan? Apakah sekarang hilang? Apakah bisa sembuh? Karena banyak sekali para penderita asam lambung ini gara-gara sensasi di kepala ini saking banyaknya itu sampai CT scan atau scanning dan alhasil normal nggak ada apa-apa. Tetapi perlu diingat, saya disclaimer dulu ya, keluhan-keluhan yang saya ceritakan ini nanti jika terlalu berbeda jauh dengan apa yang Anda rasakan atau yang Anda rasakan itu kok sangat sakit sekali atau sangat mengganggu sekali, jangan ragu ke dokter segera. Oke, yang pertama dari rambut. Rambut dulu sering rontok. Jadi saya dulu ketika mandi, wah pakai sampo tuh, saya lihat kok banyak sekali ngikut di sampo ini. Wah rambut saya rontok ada beberapa biji. Kok rambutnya banyak ini? Wah lama-lama habis ini nanti. Waduh lama-lama botak ini. Ini jangan-jangan di kepala ini ada penyakitnya ini. Wah saya sering sakit kepala ini begini begitu. Saya mikirnya seperti itu dan cemas sekali. Hanya gara-gara rambut rontok. Padahal ya normal itu. Kalau memang kita para pedesaan lambung ini mengalami rambut rontok itu hal yang wajar. Karena memang kita sering berpikir negatif thinking terus, kepala ini tidak berhenti berpikir, dan badan memang sering meriang, sering hangat, badan sering panas. Ditambah berpikir, oh mendidih nih otaknya ini, jadi rambutnya rontok. Itu sebetulnya wajar. Tetapi jika rontoknya itu kok parah sekali, wah itu Anda perlu memeriksakan diri ke dokter. Terus kedua, sering sakit kepala. Ya, ini sensasi di kepala ya tentu saja sering sakit kepala. Sering sakit kepala sebelah. Kalau bahasa Jawa itu migrain. Jadi kadang migrain sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Terus sudah migrain sudah agak mending kok pindah ke belakang. Sudah ke belakang ini sakit ngenyut-ngenyut nggak ketahan kok pindah di ubun-ubun. Nah, ini sering sekali. Kadang di sebelah kanan saja, kadang sebelah kiri saja. Itu tidak menentu, tapi sering. Nah ini yang membuat cemas. Wah, sering sakit kepala ini. Wah, ini perlu scanning ini. Wah, biasanya berpikir seperti itu. Terus kemudian di bagian ubun-ubun di sini nih, di tekan-tekan nih sakit, kayak nyeri gitu loh. Itu apalagi ketika sakit kepala itu muncul ya. Ah, dipijit itu enak-enak tapi sakit. Terus kemudian sakit kepala di bagian belakang ini pernah nggak menjalar kemana-mana, tapi di belakang ini di bagian mana ya? Sini. Ini kaku, oh, rasanya kayak tebel, nggak enak betul. Makanya di 469 itu saya jelaskan sensasi terakhir salah satunya itu sensasi bantal balok. Jadi bantalnya kayaknya keras betul. Padahal ya nggak keras. Memang mungkin ini ya terlalu banyak mikir negatif tadi. Terus selanjutnya sering merinding di kepala bagian belakang. Kalau yang saya ingat-ingat dulu ya, saya dulu sering merinding di bagian kepala ini atau kayak seperti bulu kuduk ini merinding. Kayaknya dari bagian sini ke bawah. Tapi yang paling sering di bagian sini saja, bagian sini. Itu merinding-merinding. Jadi kayak ada apa ini ya? Wah, ini ada makhluk halus ini di dekat saya ini. Wah, saya berpikir itu hanya merinding. Itu pikirannya sudah nggak karu-karuan, sudah cemas, ketakutan. Padahal itu wajar. Dan kalau lambung kita sembuh, ya hilang loh, sembuh itu. Kemudian keliengan. Wah, sudah tentu ini ciri khas para penderita gangguan lambung dari MAH, dispepsia, gastritis, MAH kronis, asam lambung, GERD, apa bahasanya seperti itulah. Itu ciri khas keliengan. Ini sudah sering saya bahas. Ketika kita itu masih di fase awal, masih terlalu banyak nahan nyeri-nyeri di bagian perut, itu keling-keling, sering keling-kelingnya lebih terasa
daripada lambung yang sudah mulai agak membaik. Yang sudah membaik pun masih kadang-kadang muncul. Dan di situasi-situasi tertentu seperti beraktivitas, telat makan, kurang tidur, bangun dari jongkok. Nah ini bangun dari jongkok ini sering, wah saya dulu sampai agak gelap pandangan, kayak seperti mau pingsan. Kadang-kadang dijamur kunang-kunang dan disertai keringat dingin. Nah ini membuat cemas. Wah, mau pingsan ini, wah. Akhirnya besoknya takut mau keluar rumah atau nongkrong takut keinget abis nongkrong kok berdiri. Saya dulu gara-gara jalan-jalan di sekitar rumah itu nongkrong berdiri kayak mau pingsan. Nah, itu malah membuat saya keesokan harinya takut untuk keluar ke rumah lagi itu saya agak ngeri-ngeri gitu. Tapi ya saya paksa. Itu apa sih? Nggak pingsan betul kok. Hanya rasanya saja. Nah, jadi jangan takut untuk keluar rumah. Kemudian terasa goyang-goyang. Goyang-goyang ini kayak sensasi gempa ya. Duduk seperti ini. Ini terasa goyang-goyang. Ini terasa ketika kita itu beraktivitas, terus duduk istirahat sebentar, goyang-goyang. Nah, kadang nggak ngapa-ngapain, duduk atau goyang-goyang. Cemas mendadak, kayak seperti ada gempa bumi. Nah ini sering saya alami. Kemudian dahi sering hangat. Bagian kepala ini kayak sering hangat. Nah, dari leher ini. Ini kayak mau masuk angin. Apalagi masih di tahap-tahap awal ya. Ketika mungkin Anda yang tidak mengalami reflux, mungkin hanya kembung-kembung, tapi itu dalam jangka waktu lama, yaitu Anda sebaiknya bersyukur dulu lah. Karena kalau sudah merasakan yang namanya reflux atau sampai tumbang masuk UGD, ini setelahnya ini badan itu terasa hangat, terus meriang, terus setiap hari. Udara dingin sedikit kayak mau meriang, dingin sekali, sering menggigil. Nah, ini salah satunya sampai ke kepala, sampai ke ini, dahi, nggak enak rasanya. Dan kulit dahi ini kalau diginikan ini sakit. Ini kan ini aturan enak ini. Ini rasanya enak-enak itu. Tapi kalau dulu gini nih perasaan saya kok sakit. Dan kulit ari ini ya sering ngelupas. Karena saya dulu sempat demam lumayan tinggi itu. Dan itu sudah mendingan, demam lagi, sudah mendingan, demam lagi. Waktu saya ngaca kok, loh, waduh nggak ganteng lagi ini pikir saya. Kok ngeletek-ngeletek, agak-agak ini, tapi lumayan lah. Bisa nambah-nambah agak putih sedikit. Padahal ya cemas sekali. Waduh, ada apa ini ya? Kok kulitku sampai ngeletek-ngeletek seperti ini? Wah, pikiran macam-macam. Dan itu efek dari suhu badan yang tinggi sebetulnya. Terus kemudian kepala terasa berat. Jadi kepala terasa berat ini kayak ngantuk, kayak males ngapa-ngapain. Ah ya enak betul, enaknya kepala ini ditaruh saja lah. Pokoknya aneh lah di kepala itu rasanya. Nggak nyaman gitu loh. Bagian di atas telinga sini, ini kalau ditekan ini sakit. Di pijit-pijit kan aturan enak nih di bagian pelipis ini nih. Nih. Apalagi kalau pusing-pusing sedikit, ini kan enak. Oh dulu nggak sakit betul. Oh di atas telinga, di sini sakit. Kerap saya alami dulu. Sensasi di kepala saja ini yang saya rasakan dulu itu segitu banyak tuh. Saya jelaskan tadi. Makanya nggak jarang para penderita asam lambung ini sampai CT scan. Karena apa? Terlalu banyak keluhan yang dirasa di kepala ini. Dan itu sering datang. Yang jelas jangan fokus ke sensasi kita. Jangan fokus ke gejala-gejala atau sensasi-sensasi yang dirasa di kepala ini tadi. Itu membuat kita cemas. Karena apa? Banyak sekali kemiripan-kemiripan dengan penyakit lain. Gitu. Itu solusinya loh. Jangan fokus ke sensasi. Tetapi jika yang dirasa itu kok terlalu berbeda jauh dengan apa yang saya ceritakan ini tadi, atau yang Anda rasakan itu sama dengan apa yang saya ceritakan tadi, tapi kok lebih berat, lebih sakit, yaitu segera ke dokter. Nah, yang saya bilang itu tadi, sensasinya saya rasakan itu kan masih tertahan, tidak terasa berat sekali. Nah, kalau saya dulu ketika sakit kepala sudah nggak ketahan, ya saya ke dokter.
Saya nggak mau sakit, oh nggak ke dokter, oh jangan. Sakit nggak ketahan ke dokter. Karena apa? Kalau saya nggak ke dokter, saya nggak bisa aktivitas, saya nggak bisa bekerja. Itu sampai mau sembuh loh itu, sering sakit kepala itu datang. Yang masih terasa kembung-kembung, masih perut-perut kadang-kadang nggak enak, kelelahan masih sering kambuh. Itu sakit kepala itu sering sekali datang. Dan tetap fokus ke lambung. Sensasinya dicuekan, fokusnya ke lambung. Jika sensasi itu kok berat sekali, baru kita pikirkan. Yang jelas kita ini konteksnya, kita ini sedang sakit lambung. Tetapi yang dirasakan banyak sekali. Nah, ini kita fokus ke lambung kita. Jangan sampai kambuh. Semakin Anda sering kambuh, maka Anda akan semakin sulit sembuh. Semakin lama itu sembuhnya. Semakin Anda itu jarang kambuh, maka Anda akan semakin cepat sembuh. Jadi takut sama kambuh aja, udah. Jangan takut yang lain-lain. Gak usah yang takut yang nggak masuk akal, jangan ditakutin. Takut kambuh, ini lebih bagus malahan. Anda akan menghindari hal-hal yang membuat Anda kambuh itu. Anda pelajari apa yang diperlukan diri Anda sendiri dengan cara menyimak channel Hobi Mas DJ. Jika ada salah ucap salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu tatanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda semua lekas sembuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.